fixed time itu antara 0,1 sampai 0,15 menit. Ya. Jadi waktu siklus itu adalah penjumlahan dari fixed time, ya fixed time, ditambah dengan howling time, ditambah dengan return time. Ya, jadi fixed time ini tadi ya, dia akan digunakan untuk mempercepat atau dan memperlambat kendaraan. Jadi biasanya begini, kalau kita bawa kendaraan, kita kan tidak langsung ngebut gitu ya, tidak langsung ngebut. Nah, tetapi ada percepatan dan perlambatan yang kita lakukan untuk memacu kendaraan kita. Nah, kalau kita langsung mempercepat kendaraan langsung dalam kecepatan yang tinggi, itu bisa melompat. Begitu juga kalau kita menghentikan kendaraan dengan mendadak, itu juga bisa melompat. Nah, ya, jadi ada akselerasi dan deselerasi yang harus dilakukan. Jadi kita tidak boleh mendadak ngebut atau mendadak ngerem. Ya, jadi prinsipnya sama dengan kendaraan biasa. Cuma memang kendaraan alat berat yang nggak bisa ngebut, ya, nggak bisa ngebut. Tetapi ada kecepatan yang harus di set di situ. Ya, oke. Nah, kemudian produktivitas adalah volumenya tadi, ya, volumenya tadi. Kemudian kita kali dengan 60 per cycle time, kemudian dikalikan dengan efisiensi. Efisiensi biasanya yang kemarin yang Ibu bilang ya, adalah berapa lama alat tersebut digunakan dalam 1 jam. Nah, itu yang kemarin efisiensi ya. Oke, ini contoh untuk cara pertama. Ya, ini adalah contoh untuk cara pertama. Jadi kita lihat dimensinya, ya, dimensinya berapa. Kemudian kita lihat di sini ada perkiraan kecepatan dozer. Ya, perkiraan kecepatan dozer pada saat pengisian adalah 3,5 km per jam dan kecepatan kembali itu waktu berangkat ya. Waktu berangkat, kemudian waktu dia kembali itu 4 km per jam. Mengapa dia lebih cepat pada saat kembali? Ya, pada saat kembali karena dia sudah tidak ada muatan. Ya, dia tidak ada muatan. Jadi ini kita bisa perkirakan seperti ini. Fixed time-nya 0,3 ya. Jadi di sini di soal dia sudah ditentukan. Ya, fixed time-nya 0,3. Kemudian efisiensi alat adalah 50 per 60 ya. Nah, jadi kapasitas alat adalah izin tadi ya, volumenya tadi W dikali H dikali L dibagi 2. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Masih ingat apa LCM? Apa ini satuannya? LCM masih ingat nggak? Ayo, ada yang masih ingat LCM itu apa? Plus kubik meter, Bu. Oke, terima kasih. Jadi volume ini tadi adalah dalam kondisi lepas, ya, kondisi lepas. Nah, kemudian kita hitung waktu siklusnya. Jadi ini adalah howling time ditambah return time ya, return time. Nah, ini dengan kecepatannya ya, kita bedakan saja dengan kecepatan ini waktu berangkat, ini waktu kembali sehingga kita dapatkan waktu ini. Nah, jadi cycle time-nya adalah howling time ditambah return time. Kemudian kita tambahkan dengan waktu fixed time tadi ya. Fixed time tadi kan sudah ditentukan 0,3. Sehingga kita dapatkan 1,91 menit. Nah, sehingga produktivitasnya adalah ini adalah efisiensinya ya. Kemudian kita kali 3,98 ini ya volume. Kemudian kita bagi dengan cycle time dikali dengan 60. Sehingga kita dapatkan ini ya, kita dapatkan produktivitasnya adalah plus kubik meter ya.
dalam satu satuan waktu pekerjaannya, ya. Jadi dalam waktu serve ini produktivitasnya seperti ini, ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kita menggunakan kurva. Jadi kalau tadi kita menghitung kapasitas dari blade-nya, ya, menghitung kapasitas blade-nya. Yang kedua adalah kita pakai faktor koreksi yang ada pada kurva, ya, kurva. Nah, dengan asumsi adalah jadi nanti ada kondisi idealnya, ya, kondisi idealnya. Kemudian ada faktor koreksi, ya, jadi ada faktor koreksi. Jadi ada nanti asumsinya adalah efisiensi kerjanya adalah 60 menit dalam 1 jam, artinya asumsinya adalah 100%. Kemudian fixed time-nya 0,05 menit dan untuk berat tanah dengan ini ya 2.300 pounds per loose cubic yard dengan 0,76 faktor pemuatan. Nah, jadi kalau bukan ini kita harus konversikan dulu. Ya, kalau kondisinya bukan ini, kita harus konversikan dulu. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini adalah faktor koreksi. Ya, ini adalah faktor koreksi. Apa saja itu? Ada kemampuan operator. Ya, jadi nanti di soal akan ada dijelaskan, disebutkan ya, bagaimana kemampuan operator yang digunakan. Apakah excellent, apakah average atau rata-rata, apakah buruk kemampuannya. Dan ini juga dibedakan, jadi diperhatikan lagi jenis penggeraknya, ya. Apakah dia pakai track type atau apa yang roda baja itu, ya, crawler, atau wheel type tractor. Ya, kalau wheel berarti dia adalah roda ban, ya. Kemudian materialnya, ya. Jadi kalau tadi adalah tanah, ya, maka kalau kondisinya seperti ini, materialnya seperti ini, ya, jadi loose stockpile, hard to cut, frozen. Jadi nanti dilihat dulu kondisi dari material yang akan dipindahkan, ya. Kemudian ada slot dosing, ada side by side dosing. Dia akan ditaruh di mana, ya, taruh di mana, kemudian penyimpanannya seperti apa, ya, slot dosing atau side by side dosing ini tadi, ya. Kemudian ada visibility. Jadi ini termasuk dalam kondisi penglihatan si operator, ya, bagaimana dia bisa mengerjakannya. Jadi nanti bisa jadi di lapangan akan ada yang namanya debu, ya, dust, atau rain, atau snow. Ya, kalau di Indonesia sih nggak ada snow gitu ya. Atau fog, atau gelap, ya, darkness. Nah, jadi nanti coba dilihat apa soalnya, ya, kondisi di lapangan itu seperti apa. Karena dia akan menjadi pengali lagi. Jadi kalau kondisinya tidak normal, ini coba lihat. Kalau ada dust, rain, snow, dia harus dikalikan dengan 0,8. Berarti dia tidak satu, gitu ya. Berarti dia akan berkurang produktivitasnya, ya. Kemudian job efisiensi itu nanti ya itu tadi ya. Kalau tadi kan asumsinya berapa? 100%. Nah, jadi kalau job efisiensi ya tinggal ini saja ya. Jadi tidak harus 50 atau 40 ya. Jadi kita bisa hitung sendiri. Jadi kalau 50 per 60 itu adalah 0,83. Kalau 40 berarti 40 per 60 ya, berarti 2/3 ya. Oke. Kemudian ini tadi ya, ada produktivitasnya ya. Nah, jadi kemudian satu lagi adalah dia dalam kondisi menanjak atau turunan. Ya, turunan. Jadi itu akan berpengaruh terhadap
produktivitas ya. Jadi kalau dia menanjak ya, kalau menanjak dia biasanya dia akan ditambahkan ya, ditambahkan. Kemudian kalau dia menurun dia akan dikurang biasanya ya. Jadi persentasenya akan lebih lebih kecil daripada kalau dalam kondisi menanjak ya. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis produktivitas ya, produktivitas dari dozer ya, dengan kurvanya masing-masing ya. Jenis dozernya apa? Jenis dozernya Anda bisa lihat di sini ya, kalian bisa lihat di sini sudut kiri bawah ya, sudut kiri bawah. Jenis dozernya yang mana? Jadi ada D11R, 11U, ya, D9R, 9U, itu menunjukkan blade-nya, ya. U itu adalah universal blade, gitu ya. Jadi ada beberapa jenis traktor dan blade-nya, ya, dan blade-nya. Jadi nanti kalau misalnya di soal jenis traktor atau jenis dozernya disebutkan di sini ya, kalian cari dulu nih jenisnya apa ya, jenisnya apa. Nah, itu yang akan menentukan nanti kalian akan melihat di kurva yang mana ya, akan bisa melihat pada kurva yang mana ya. Pada sebelah kiri ini adalah estimasi dari produktivitasnya ya, estimasi dari produktivitasnya berapa. Kemudian yang pada sisi X ya, sisi bawah ini adalah distance-nya ya, jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh. Jadi nanti akan kita lihat ya produktivitasnya sesuai dengan kurva. Jadi berapa jarak yang akan ditempuh ya, yang ditempuh oleh si alat. Kemudian kita tarik garis ke atas ya, tarik garis ke atas sesuai dengan kurva yang tadi dozernya yang mana gitu ya. Kemudian akan dipotongkan di sini sesuai dengan jarak ya. Jadi kalau misalnya ini ada feet dan ada meter ya. Ada feet dan ada meter. Jadi jangan repot lagi mengkonversikan dari meter ke feet atau sebaliknya ya. Jadi ini sudah ada ya. Jadi sesuai dengan feet, kalau data atau soalnya dalam bentuk feet ya, dalam bentuk feet ya silakan lihat dalam jarak feet ya, meter begitu juga ya. Kemudian kita tarik sesuai dengan kurvanya ya, yang mana kemudian kita tarik garis horizontal ya ke kiri ke sumbu Y ya, sumbu Y nanti akan kita dapatkan estimasi produksi dari dozer tadi. Itu adalah kondisi dari idealnya ya, kondisi idealnya. Nah, nanti sesuai dengan soal, nanti yang tadi ya, ada tambahan, ada kondisi-kondisi si dozer ini tadi, ya, kondisi dozer tadi, produktivitas efisiensinya berapa, kemudian kondisi di lapangan itu bagaimana, ya, menanjak atau menurun, kondisi materialnya bagaimana, ya, dan apa namanya si operatornya, ya, ya, jadi itu akan dimasukkan di soal ya, kondisi-kondisi, dan tidak semuanya harus masuk ya. Jadi kalau mana yang ada saja yang ada di situ itu yang akan kita hitung ya. Jadi akan ada ya. Jadi silahkan nanti dilihat dulu jenis dozernya apa ya. Nah, jadi kalau A ini apa dozernya ya. Jadi apa itu akan menentukan kalian akan melihat kurva yang mana ya. Oke, nah ini adalah contohnya ya. Jadi kita akan menghitung produktivitas traktor D7G roda crawler
dengan U-Blade yang mengangkut pasir dan kerikil kering dengan berat 2.900 pounds per cubic yard pada jarak tempuh 90 meter menurun 10%. Asumsikan kemampuan operator adalah rata-rata dengan efisiensi kerja 50 menit per jam. Nah, jadi di sini sudah bisa kelihatan ya, bahwa materialnya bukan tanah. Jadi bukan 2.300 tadi, ya. Jadi di sini beratnya adalah 2.900, ya. Kemudian kondisinya bukan pada dataran yang 0, ya, tetapi 0%, tetapi menurun 10%. Ya, kemampuan operatornya adalah rata-rata dengan efisiensi kerja 50 menit per jam. Oke, kita lihat yang ini tadi ya, D7G U-Blade ya. Oke, kita lihat D7G. Nah, ini ya. Ini. Berarti ini adalah bisa lihat ya. Di kurva yang ini D7G U-Blade. Oke, bisa lihat semua? Di sini ya. Bentar, saya ini dulu. Oke ya. Jadi ambil yang ini ya. Ini ya, yang G ya. Kenapa nggak muncul dia ini? Ini ya. Ini ya, D7G U-Blade ya. Jadi kurva yang G ya, yang di sini. Jaraknya berapa tadi? 90 meter. Ya, 90 meter. Sekarang kita lihat di sini. Di mana itu 90 meter? Ada di sini. Ya. 90 meter kita tarik garis ke atas. Lurus ya. Nih, ya. Kemudian ini kita potongkan di kurva G-nya. Kemudian kita tarik garis ke kiri. Ya, nggak rata. Ya. Oke, jadi sekitar 200 produktivitasnya menurut kurva. Ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Jadi kita akan mendapatkan kurang lebih produktivitas dari kurva adalah 200. 200 loose cubic yard per atau 200 meter ya, meter 200 ini aja meter ya, kurang. Kebetulan di sini masih sama nih. Ya, oke ya. Atau loose cubic yard juga sama ini. Kayaknya di 200 ya, loose cubic yard kalau ininya yard ya. Kemudian kita lihat lagi nih ya, loose cubic yard ya. Yard ini berarti produktivitasnya. Kemudian kemampuan operatornya rata-rata. Kita lihat yang di sini. Nah, jadi ini adalah di sini. Ya. Average. Kita ambil yang average. Jadi kalau dia operatornya dengan kemampuan yang baik, berarti kita ambil ini. Ya. Oke. Kemudian apa lagi nih tadi? Efisiensi kerjanya 50 menit per jam, ya 50 menit per jam. Kemudian material, ya materialnya adalah pasir dan kerikil kering. Berarti di sini, ya loose, ya kondisinya kondisi lepas, ya. Jadi ini yang diambil, ya. Kemudian koreksi beratnya, ya beratnya adalah ini ya. Sedangkan kondisi yang dari awal tadi asumsinya adalah ini, ya berat tanahnya 2.300. Nah, berarti karena ini bukan tanah, ya bukan tanah, maka kita buat koreksi lagi, ya koreksi lagi. Sama
Bentar, koreksi lagi. Menurun 10%. Ya, menurun 10% artinya di sini. Ya, nih ya, dia akan menurun 10%. Berarti ini akan dikalikan di sini. Ya, kurang lebih 1,2. Ya, oke. Sampai di sini bisa dimengerti? Nah, kemudian produktivitasnya akan kita kalikan dengan faktor koreksi tadi. Ya, kita kalikan dengan faktor koreksi tadi. Jadi 200 yang kita dapatkan dari kurva tadi. Ya, kemudian kita kalikan dengan kemampuan operator rata-rata 0,75. Efisiensi kerjanya 0,83. Yang ini ya, 50/60 ya. Kemudian materialnya 1,2 sesuai dengan tabel tadi. Kemudian ini koreksi berat ya 0,79 dan koreksi slope. Nah, kalikanlah sendiri. Ya, jadi ini adalah produktivitas, kita kalikan, berarti harusnya dalam kondisi yang ideal, ya, kalau tidak ada kemampuan operatornya oke, baik, dan koreksi berat dan sebagainya ini tadi, maka produktivitasnya harusnya 200. Ya, 200. Nah, tetapi ada asumsi-asumsi ini tadi, maka dia tidak 200. Sehingga kita kalikan dengan ini tadi ya, dengan faktor koreksi. Nggak tahu nih berapa nih hasilnya. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Bukalah kameranya. Saya ngomong sama siapa ini? Oke. Mm-mm. Hmm? Ya, ini kan adalah pasir beratnya ini 2.900. Kalau tanah adalah 2.300. Ya. Kondisi dari produktivitasnya 200 adalah kalau berat kalau materialnya adalah tanah biasa yang 2.300 tadi. Nah, kalau bukan tanah ini tadi kan seperti yang Ibu jelaskan ini tadi ya. Nah, ini kalau dia tanah. Jadi jadi kurva tadi kita dapatkan 200 loose cubic yard ini tadi ya adalah kalau produktivitasnya 100%, fix time-nya 0,05 menit, dan berat berat dari material ini tadi adalah tanah. Ya, kalau ini adalah tanah, maka beratnya adalah 2.300. Nah, kan material yang kita gunakan kan bukan itu, ya, pasir dan kerikil kering. Nah, dengan berat ini, makanya kita harus konversikan dulu. Jadi dia bukan tanah. Kalau tanah, ini nggak perlu lagi, ya, nggak perlu kita koreksi karena beratnya dia 2.300 gitu. Ya, makanya kita koreksi. Jadi 2.300 per 2.900 jadinya ya. Jadi bisa saja materialnya yang ini tadi ya. Ada dia ini. Nah, ini ya. Jadi misalnya ada ternyata di soal bukan pasir dan kerikil kering. Jadi misalnya ini tadi ya, batuan ya. Batuan dipecah atau diledakkan. Nah, maka akan kita masukkan yang ini gitu. Ya. Jadi lihat material yang dipindah. Materialnya apa? Jadi kalau dia bilang batuan, batuan yang dipecahkan atau diledakkan, maka kita akan menggunakan apa konversinya akan dikalikan dengan ini. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Oke, kalau dikalikan ini jadinya berapa nih? Lebih kecil nggak? Lebih kecil dari 200 nggak? Coba dikalikan. Iya, Bu. Lebih kecil ya? Iya, Bu. Iya, Jadi Bu, berapa? lebih kecil, Bu. Jadi berapa? 141,6, Bu. 141,63. Ya, jadi kalau kita kalikan, karena apa? Karena ada yang kita kalikan dengan 0, jadi kalau sudah kita kalikan dengan 0, berarti dia akan lebih kecil produktivitas. Ya, akan lebih kecil produktivitasnya. Oke, kemudian ini saya lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian ini Reaper ya. Jadi Sheng atau Sheng ya yang bisa dipasangkan atau ini berupa attachment ya ditambahkan di belakang traktor. Jadi Reaper ini atau Sheng ini akan mungkin bisa kalian temui pakai di alat yang ekskavator misalnya gitu ya. Atau loader gitu ya, ada kemungkinan dia akan dipasangkan di belakangnya. Apa gunanya? Untuk menggemburkan tanah keras. Menggemburkan bukan berarti dia jadi subur kalau untuk pertanian ya, tapi untuk memudahkan pekerjaan untuk memuat materialnya. Ya, jadi kadang-kadang kan ada material yang susah untuk dikerjakan. Ya, jadi menggemburkan di sini bukan supaya subur ya. Kita beda dengan orang pertanian ya. Jadi kalau kita sangat tidak bersahabat dengan yang namanya tanah yang subur ya. Jadi gembur di sini adalah untuk dapat memudahkan pekerjaan uh, untuk melakukan pengolahan lahan ya. Ada dua jenis, ada yang lurus dan ada yang lengkung ya. Ada yang digunakan untuk jenis material yang berbeda ya. Oke, kemudian kita akan menghitung produktivitas pembersihan lahan ya. Jadi kita sebelum tanahnya dibuka ya, tanahnya dibuka, maka kita akan memiliki yang namanya apa lahan yang mungkin masih dalam bentuk dalam format hutan gitu ya, semak belukar ya, sehingga harus kita bersihkan terlebih dahulu. Ya. Jadi produktivitas untuk pembersihan lahan adalah lebar pemotongan, ya lebar pemotongannya berapa meter, kemudian dengan kecepatan dan efisiensi yang digunakan dibagi dengan 10. Jadi produktivitasnya adalah hektar per jam. Ya, jadi berapa hektar yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan ya, yang bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam. Oh, jadi kalau itu tadi ya, kalau masih dalam semak belukar dan pepohonan dari hutan yang harus kita buka, ya, maka produktivitasnya akan kita lihat dari yang pertama faktor kekerasan kayu. Ya. Jadi kalau hutannya hutan sudah lama, ya hutan asli gitu ya, dan kayu-kayu di sana mempunyai kekerasan yang cukup tinggi, ya maka itu adalah salah satu faktor kesulitan yang dialami oleh si pengolah lahan. Ya, jadi kalau kayunya keras gitu ya, dia akan mengalami produktivitas yang rendah. Karena apa? Karena sulit untuk mengerjakannya. Ya, kayu yang keras. Kemudian kepadatan pohon. Ya, nah kepadatan pohon itu artinya berapa banyak pohon yang ada dalam satu luas, ya, satu luasan tertentu. Semakin padat artinya itu tadi produktivitas juga akan semakin rendah karena semakin padat dia kan ininya kan per hektar ya kita menghitungnya.
Nah, sehingga semakin padat. Jadi kalau misalnya ini adalah pohon yang dari hutan asli, ya, mungkin dia lebih padat, ya, mungkin dia lebih padat daripada hutan yang ditanami, ya, kan ada ya hutan yang ditanami sebelumnya gitu. Kemudian ada base time, nanti itu akan menunjukkan berapa lama alat tersebut bisa bekerja tergantung dengan jenis alatnya, ya, jenis alatnya. Jadi nanti ini akan kita gunakan berapa banyak pohon per akre, ya, per akre, kemudian jumlah diameter pohonnya. Jadi semakin besar diameter pohon, itu juga akan membuat satu kesulitan tersendiri, ya. Jadi semakin besar pohon itu akan membuat produktivitasnya jadi rendah, gitu ya. Karena apa? Karena diameternya besar. Nah, ini adalah faktor yang akan kita gunakan, ya, pakai rumus tadi, ya. Jadi dilihat dari kekerasan kayu, ya, kekerasan kayu. Jadi kalau dia dilihat 75% dia kayu keras, ya, maka ini faktor pengalinya, ya, faktor pengalinya tadi. Ini kepadatan pohon, ya, kepadatan pohon. Jadi kalau ada lebih dari 600 pohon dalam satu are, ya, maka pohon ini faktornya akan kita kalikan dengan 2. Nah, tapi kalau kepadatan pohonnya ini kita akan kalikan 0,7, ya, kurang dari 400. Kemudian faktor produksi. Nah, faktor produksi ini akan lihat base time-nya, ya. Jadi semakin besar traktornya, semakin kecil base time-nya, ya. Jadi kalau mesinnya besar, dia akan bekerja semakin cepat, ya. Semakin kecil base time-nya akan semakin besar, makin lama, gitu ya. Dan ini adalah faktor pengali atau faktor produksi dari diameter, kalau diameter pohonnya, ya, diameter pohonnya. Jadi akan kita kalikan. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Jadi tinggal kalian lihat, ya, tinggal dilihat saja berapa traktornya, berapa mesinnya, ya, berapa horsepower. Kayu kerasnya rata-rata 25%, kemudian survei pepohonan memberikan hasil ini. Nah, jadi sebelum kita membuka lahan, ya, harus ada surveinya dulu. Ya, harus ada surveinya dulu. Karena apa? Karena itu akan menentukan kita pakai traktor yang mana. Ya, traktor yang mana. Traktor itu akan menentukan produktivitas. Ya, akan menentukan produktivitas. Jadi jangan sampai nanti diameter pokoknya besar-besar, tapi kita pakai traktor yang kecil. Ya, ya selesai juga. Cuma jadi waktunya jadi lama. Karena apa? Produktivitasnya kecil. Ya. Nah, jadi ini tinggal dikalikan saja, ya. Rasanya kalau lulus matematika ini bisa ya, kali-kalian ya. Tidak harus saya kurung-kurung gitu ya. Jadi ini bisa dikalikan, ya, melihat dari tabel ini, ya. Nah, dari tabel ini. Jadi kalau dia 25% kayu keras, tergantung ya, tadi kalau 25% ke atas, kalau batasnya 25% ini berarti 0,7, ya. Dikalikan saja dengan kepadatannya seperti apa dan base time, ya, baseline-nya seperti apa dari traktor tersebut. Jadi kalau tadi adalah traktornya 165, maka baseline-nya ini, ya, baseline-nya 34,41. Dikalikan saja. Jadi diameter ini berapa? Yang diameter 1 sampai 2 feet berapa gitu ya. Tergantung dengan soal yang Anda dapatkan. Jadi sebelum kita membuka lahan, ya harus survei dulu. Ya, jadi orang sipil itu harus tahu medan dulu gitu ya, harus tahu medannya seperti apa. Ya, harus tahu medannya seperti apa. Karena kalau kita
kita kalau mau berperang ya, sebentar ya, ini oke selesai ya, saya stop share. Kita ya orang sipil itu anggap kalau kita mau berperang, ayo buka dulu ini kameranya, kok sedikit sekali yang buka kamera ya. Jadi kita itu kalau mau berperang, kalau kita mau berperang ya asumsinya kita mau menang dong, ya nggak? Ya, jadi kalau kalian sama seperti kalau kalau kalian eh, apa ya lah, misal nih ada orang ya sekarang lagi zaman ini ya, lagi heboh apa bully ya, orang-orang ujuk-ujuk dipukul gitu ya. Ya kira-kira dikit gitu ya. Kalau misalnya kita tidak punya senjata, tidak usah lah nak ngelawan ya, lari baiklah ya. Tapi kalau kita ini ada ada yang bisa kita ini ya kita bisa menang ya, ya persiapkan gitu. Jadi jangan sampai kita ke lapangan ternyata salah senjata gitu ya, salah senjata. Jadi kan kenapa produktivitas itu akan menentukan jadwal pekerjaan kita ya, benar nggak? Ya, jadi kalau tadi produktivitasnya misalnya 1 hektar per hari misalnya, kita harus mengerjakan 40 hektar, berarti baru selesai 40 hari pengerjaan ini tadi. Nah, coba lihat ya, Anda di manajemen proyek sudah belajar tuh, bagaimana kita menentukan, kita lihat ya jadwalnya, apakah pekerjaan ini boleh diselesaikan dalam jangka waktu 40 hari. Ya, coba lihat. Jadi nanti akan kita bisa lihat bagaimana apakah dia bisa dikerjakan. Tidak harus menunggu pekerjaan ini selesai, ya. Kita kerjakan yang lain. Ya, kita kerjakan yang lain. Jadi apa? Overlap ya. Apakah bisa dikerjakan overlap atau dia harus menunggu pekerjaan ini tadi selesai? Ya, bisa dimengerti? Ya, jadi kalau overlap kan dia tidak harus menunggu selesai ya. Jadi kalau finish to start ya. Jadi kalau Anda dulu belajar di manajemen proyek, hubungan hmm, hubungan antar kegiatan ya, hubungan antar kegiatan. Masih ingat nggak ini? Ya, hubungan antar kegiatan kan ada ya, ada start to start, ada finish to start, ada start to finish, ada finish to finish. Ya, kalau finish to finish berarti dia selesainya bareng. Start to start berarti dia mulainya bareng. Nah, yang paling lazim adalah finish to start. Ya, jadi kalau finish to start itu satu pekerjaan selesai, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan selanjutnya yang lainnya. Ya, jadi selesainya satu pekerjaan, finish, kemudian start pekerjaan yang lain. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Ya, jadi kita harus hitung produktivitas yang harus kita hasilkan dalam pekerjaan ini tadi bagaimana. Ya, jadi kalau misalnya itu tadi kita pakai traktor yang paling kecil tadi 165 misalnya, dia selesainya 40 hari, apakah boleh kita menyelesaikannya dalam waktu 40 hari? Kalau tidak boleh, artinya gini ya, jadi kalau kita terlambat, nanti pekerjaan yang selanjutnya juga jadi terlambat. Ya, atau kita harus buat itu dalam overlap. Jadi tidak harus menunggu selesai, pekerjaan yang lainnya sudah bisa dimulai. Itu harus dipertimbangkan. Tapi itu tadi intinya, kita harus tahu dulu kondisi di lapangan bagaimana. Ya, kondisi di lapangan. Jadi jangan sampai kita salah senjata. Ya, salah senjata. Ya, jadi kalau kita tidak bisa memperkirakan, ya, nanti itu tadi ya, salah perkiraan kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Akibatnya apa kalau kita terlambat? Ayo,
Kalau di manajemen proyek, boleh nggak kita terlambat? Sesuai kontrak, boleh nggak terlambat? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa kita tidak boleh terlambat? Satu, RAB. Yang lainnya apa? Intinya apa? Satu, bisa memang berpengaruh ke pengeluaran kontraktor. Jadi dia bisa jadi, apalagi kalau lamsam ya, kontraknya lamsam, maka dia bisa apa biaya yang dikeluarkan ini tadi jadi lebih besar ya. Sedangkan yang akan dibayar oleh si owner ya tetap segitu gitu. Artinya dia akan mengurangi prospek keuntungannya ya. Oke. Ada lagi. Kenapa kita tidak boleh terlambat? Kenapa kita tidak boleh terlambat? Mungkin Idrus? karena kalau kena Ya? denda, Bu, kalau terlambat. Oke, benar. Karena kita akan ada yang namanya penalti kalau tidak sesuai dengan kontrak, ya. Jadi tidak diperkenankan, ya. Tapi, ya, kita boleh terlambat kalau ada sesuatu yang di luar kontrol, bukan kita ya, kontraktor ya. Kontraktor itu boleh terlambat apabila ada sesuatu yang di luar kendalinya, ya. Jadi misalnya tadi kita sudah memperkirakan galiannya sekian ya, galiannya sekian. Tapi ternyata pada saat pekerjaan ada ditemukan eh, apa tuh namanya situs misalnya, gitu, ya, situs purbakala. Begitu kita gali, itu nggak boleh kontraktor melanjutkan pekerjaan, ya. Jadi ada klausulnya itu ya, ada klausulnya. Jadi tidak boleh dilanjutkan pekerjaannya kalau ternyata ada kondisi yang seperti itu. Atau misalnya ada pekerjaan tambahan, ditemukan instalasi lain misalnya di galian kita ini tadi, sehingga yang tadinya kita cuma menggali tanah biasa atau batuan gitu ya, ternyata ada instalasi dan kita tidak bisa sembarangan mengerjakan itu. Nah, itu boleh dia terlambat karena ada kondisi yang membuat dia harus eh, ada kerja tambahan lah, ya, ada kerja tambahan. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang bisa terjadi. Kapan itu bisa terjadi? Kalau itu masuk dalam kondisi yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya, ya. Jadi seperti itu tadi, yang ada di bawah tanah, ya, yang ada di bawah tanah. Kemudian yang kedua adalah kondisi cuaca, ya, kondisi cuaca itu. Jadi kondisi cuaca itu sebenarnya bisa kita lihat ya, kita bisa perkirakan. Nah, tetapi kadang-kadang ada kondisi di mana cuaca itu benar-benar tidak sesuai dengan perkiraan, ya. Jadi itu sering terjadi, terutama kalau pekerjaannya itu tadi ya, kalau dia masih dalam masih masih terbuka ya, masih kalau kita mengerjakannya di lapangan terbuka. Nah, kalau seperti jalan ya itu akan sangat berpengaruh. Tapi kalau gedung dia kalau sudah ada amplopnya ya, sudah ada amplopnya, itu sudah tidak terlalu bermasalah. Tetapi kalau jalan itu masih terbuka ya, nggak mungkin kita pakai tenda sepanjang jalan kita di sepanjang proyek kita, kan nggak mungkin kita pakai tenda gitu ya supaya nggak kena hujan dan sebagainya. Itu adalah kondisi-kondisi yang bisa terjadi ya, walaupun sudah diperkirakan sebelumnya kondisi cuaca seperti apa. Oke, ada pertanyaan lagi?
Sudah bisa ngisi absen semua tadi? Udah. Oke. Jadi nanti saya kurang lebih 2 kali lagi ya masuk ya. Jadi kita akan ada materi yang akan beberapa alat berat lagi gitu ya. Sama nanti akan ada sekarang minggu keberapa kita? Ya, sekarang minggu kemarin sama Pak Halawi berapa kali? 4 kali ya? Udah 5. Hah? Sama Pak Halawi udah 5? Udah, Bu. Oh, oke. Berarti minggu depan kita UTS ya? Minggu depan UTS ya. Nanti saya dipisah aja kalau misalnya offline ya. Yang ininya hari Selasa hari ini. Yang Palembang hari apa? Hari Jumat ya. Ya, sesuai dengan jadwal aja. Jadi kalau minggu depan ini ya UTS-nya offline ya. Materinya ya yang saya berikan ya. Jadi mulai dari biaya alat ya. Biaya alat sampai materi hari ini. Oke? Ibu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada materinya bisa di-download di e-learning ya. Saya kira untuk hari ini cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar saya